Untuk membangun lingkungan yang positif agar anak-anak itu terhindar dari bullying, salah satunya adalah dengan cara menyatukan frekuensi dengan lingkungan sekitar. Jadi entah itu dengan membangun komunitas-komunitas, komunitas ramah anak, atau taman layak anak. Anak-anak juga ikut aktif dalam forum anak. Nah, itu termasuk kalau di kegiatan ada Karang Taruna, usia-usia muda itu ya. Nah, ini salah satu bentuk agar anak bisa dialihkan energi negatifnya ke energi yang positif. Dan itu lingkungan yang berperan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Edisi hari ini kita sudah mengundang Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Provinsi Banten, Bang Henry Gunawan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Alhamdulillah. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita undangnya minggu kemarin sebenarnya. Tapi beliau lagi ada kegiatan di luar kota. Siap. Keberuntungan kami ada di pekan ini. Tentu ini menjadi keberuntungan yang harus dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan masyarakat. Bang, siap. Ini kalau ngomongin soal Komisi Nasional Perlindungan Anak nih, Bang. Di Banten kami selalu meneteskan air mata ya, wartawan membuat pemberitaan di Banten, bahkan di ibu kota provinsi Banten tinggi sekali ini. Bahkan menjadi harus menjadi kekhawatiran. Yang puncaknya kami dikagetkan justru KP3B, kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten, kantor gubernur, sempat terjadi tawuran antar pelajar. Betul. Ini luar biasa. Sebelum PPDB digelar malah itu sempat heboh. Apa sebenarnya yang terjadi di Banten, Pak? Iya. Ini memang dalam beberapa kali kemudian Komnas Perlindungan Anak mendampingi, termasuk kemarin kita dampingi ada 22 anak ya, 22 anak yang itu menjadi tersangka waktu itu pasca kejadian di KP3B. Dari kejadian itu ternyata kami temukan anak-anak yang terlibat itu berasal dari 3 sekolah yang mereka janjian. Jadi mereka ternyata janjian untuk bentrok di satu titik dan memilih kantor gubernur di depan. Luar biasa anak-anak ini. Memang setelah kami dalami juga, kami berdiskusi dengan teman-teman dari kepolisian, langkah yang mereka lakukan itu dengan menggunakan media sosial, live di salah satu media sosial mereka, dan menantang. Menantang. Kemudian diresponlah oleh sekolah yang lawannya. Iya, lawannya. Lalu dalam proses kemudian mereka komunikasi, akhirnya mereka janjian dan luar biasanya mereka janjian jam 18.00, jam maghrib. Jadi kejadiannya memang setelah maghrib kan ya, kebetulan. Jadi wajar PNS di Provinsi Banten nggak pada tahu ya, udah pulang jam kerja itu. Betul. Nah, ini yang kemudian dalam prosesnya kita lihat ternyata mereka menggunakan beberapa senjata-senjata yang kita tidak menyangka anak-anak seusia seperti itu menggunakan senjata yang luar biasa. Dan ketika kami dalami lebih lanjut, ternyata anak-anak ini beli senjatanya secara online. Janjian berantemnya, tawurannya online. Alatnya beli secara online. Jadi mereka urunan mengumpulkan uang sampai kemudian terkumpul seharga alat senjata tajam itu, mereka beli. Ya Allah. Lalu kami tanyakan, ini senjatanya kan panjang, ada yang 2 meter, ada yang 1 meter, dan itu bentuk senjata tajam. Ini di rumah gimana ceritanya? Kok bisa sampai, apakah orang tua di rumah nggak tahu gitu? Ternyata setelah mereka beli, paket itu dikirim ke tempat nongkrong mereka. Ke base camp. Jadi ada teman mereka yang ngontrak kos, kemudian mereka juga kadang nongkrong di warung.
paket itu dikirim ke sana. Jadi memang benar-benar tidak dikirim ke rumah. Sudah seniat itu mereka ya. Luar biasa anak-anak ini. Nah, kalau soal tawuran ini masuknya kategori kenakalan remaja atau ada? Ya, kalau kemudian kita lihat dalam sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang 11 tahun 2012, ini memang anak yang kemudian kalau mereka melakukan sesuatu, dengan itu bentuknya pidana, mereka disebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian ada anak-anak yang ikut tawuran juga tapi menjadi korban, anak yang berhadapan dengan hukum tapi sebagai korban, dan ada anak yang jadi saksi. Jadi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak itu ada 3 kriteria anak. Ada anak berkonflik dengan hukum atau kita menyebutnya pelaku. Kemudian ada anak yang menjadi korban, ada anak menjadi saksi. Ada anak yang menjadi Betul. Nah, dalam kejadian ini memang kita lihat seharusnya memang bisa diterapkan menggunakan pasal 80 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah, karena di pasal 80 kita lihat memang ancaman hukumannya 3 tahun. Nah, pihak kepolisian mengambil pasal yang disangkakan, ini pasal 2 Undang-Undang 12 tahun 51, Undang-Undang Darurat. Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata tajam. Nah, ini yang kemudian disangkakan kepada anak-anak ini. Dan ada pasal 170 juga terkait dengan penganiayaan ya secara bersama-sama. Nah, ini kami lihat memang dalam prosesnya ya tentu saja kalau dari sisi kita, dari sisi Komnas Perlindungan Anak melihat ini anak yang melakukan sesuatu yang sifatnya itu pidana, sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Anak, baik itu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014, yang sekarang sudah diubah jadi 17 tahun 2016 itu, sudut pandangnya anak itu tetap sebagai korban. Sudut pandang sebagai korban itu bisa jadi anak-anak yang melakukan kekerasan ini, mereka itu korban dari lingkungannya. Korban lingkungan tuh misalnya ternyata dalam satu momen ada senioritas yang kemudian meminta kepada anak itu agar memang mereka harus ikut. Atau ada cara yang kemudian lebih untuk teman sebaya itu semacam setia kawan, solidaritas, kira-kira gitu. Nah, kami temukan dari anak-anak yang kemudian ditahan ini rata-rata hanya ada 3 atau 4 anak yang memang kami lihat itu yang menjadi otak dari kejadian ini, tapi sebagian besar itu hanya ikut-ikutan. Ada yang penasaran, ada yang ikut-ikutan. Dan dalam kejadian itu ya akhirnya kita melihat ternyata harus ada ini kan kejadian-kejadian seperti ini tidak hanya sekali. Terus berulang-ulang kita temukan di beberapa titik itu, misalnya di Cilegon sering, di Tangerang yang lebih sering lagi, di Kota Serang itu di beberapa titik, bahkan malam hari mereka menyiapkan melakukan kejadian itu. Dalam beberapa kejadian kita akhirnya bentuknya reaktif. Melihat kejadian-kejadian ini kok baru ada kejadian, kemudian kita harus ada penanganan, Tapi apa sih langkah-langkah antisipatifnya, langkah-langkah yang itu sifatnya preventif dari awal agar itu tidak berulang? Nah, dalam beberapa diskusi kita ketemu dengan Bapak Kasatbinmas ya di Polresta Serang Kota. Memang rekan-rekan di kepolisian sudah punya peta terkait dengan sekolah mana saja yang memang rentan atau rawan. Termasuk juga kita diskusikan dengan sekolahnya apakah ada peran serta alumni yang menarik anak-anak. Nah, ini yang kita lihat sepertinya perlu ada langkah integratif yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten yang langkahnya ini tidak reaktif. Kejadian baru ada penanganan, tapi harus ada langkah-langkah yang memang terintegratif sehingga bentuk pembinaannya tidak setelah anak ini menjadi pelaku atau menjadi korban, tapi jauh sebelum itu. Jadi tetap pencegahan harus diutamakan. Berarti dari 22 anak yang jadi tersangka ini, pelajar ini,
ada yang sampai ditahan itu Bang, informasi. Informasinya terakhir memang kita dampingi itu sampai ditahan. Sampai 22 anak itu. Ada 22 anak ditahan. Kalau kita kemudian melihat di dalam sistem peradilan pidana anak, itu ada upaya yang perlu dikedepankan, yaitu restoratif justice berupa diversi ya. Nah, itu yang dalam setiap tingkatan itu kita dorong untuk upayakan itu sebagai langkah awal, karena ya tadi sudut pandang kita, anak-anak ini masih punya masa depan yang panjang. Mereka punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Kita tidak membenarkan kejadian itu. Jadi kejadian itu ya tentu saja kita menyayangkan, kita mengutuk itu, bahkan sampai ada korban 4 anak yang terluka dengan luka senjata tajam itu. Tapi mereka kan masih punya hak untuk melanjutkan pendidikannya. Nah, itu yang kemudian kita Komnas akhirnya fokus di sana. Jadi ketika ada anak-anak yang itu berkonflik dengan hukum, kita mendorong agar sistem peradilan pidana anak itu bisa didorong, diterapkan. Nah, jadi nanti bentuk penerapannya bisa pelayanan masyarakat. Nah, itu yang sampai hari ini kita lihat belum belum terintegrasi ya. Kayak misalnya mereka harus misalnya ketika ada anak yang berkonflik dengan hukum, itu amanat dalam undang-undang itu ditempatkan dalam LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara. Karena di Banten sendiri belum ada yang namanya LPAS. Belum ada? Belum ada. Waduh. Akhirnya ditempatkanlah di dalam tahanan di Polres. Gitu posisinya waktu itu. Nah, dalam beberapa diskusi lebih lanjut kita dorong juga, apakah memungkinkan LPAS itu didorong menjadi salah satu prioritas ya? Kan dalam lembaga penempatan anak sementara itu bukan hanya untuk anak yang berkonflik dengan hukum. Misalnya ada anak yang jadi korban. Dalam beberapa kasus itu kita temukan rumah anak korban tuh di sedepan-depanan dengan rumah pelaku. Nah, dalam beberapa kejadian anak yang jadi korban ini dari keluarga yang tidak mampu, keluarga pelakunya itu, anak dari keluarga pelaku itu keluarga yang berada. Dalam beberapa kejadian itu sering ada intimidasi. Nah, kalau itu terintimidasi kan berarti anak akan menjadi korban berkali-kali. Dia sudah jadi korban entah itu kekerasan fisik atau kekerasan seksual, lalu diintimidasi lagi keluarganya, termasuk anaknya juga, berkali-kali dia menjadi korban. Nah, itu seharusnya ada lembaga atau ada tempat untuk mereka diamankan sementara. Nah, itu yang kalau dalam sistem peradilan pidana anak disebut sebagai LPAS. Dan Banten belum punya itu. Banten belum ada. Wah, ini harus kita sebarluaskan ya, biar para kepala daerah juga memikirkan hal itu. Bang, ini kan menjadikan data kami di para wartawan, para pelaku tawuran kemarin itu di KP3B juga berasal dari sekolah-sekolah negeri ya. Ya, betul. Bayangkan hari ini, kemarin pengumuman PPDB, betapa orang tua sibuk ingin memasukkan anaknya masuk sekolah negeri karena embel-embel gratis itu. Ternyata setelah masuk malah tawuran. Nah, ini kita lanjutkan, Bang. Kalau selain tawuran kan konsen Komnas Perlindungan Anak juga ada banyak. Betul. Selain tawuran, kasus apa lagi yang memprihatinkan di Banten, Bang? Yang cukup memprihatinkan itu kasus bullying. Ya, perundungan. Kasus perundungan itu tidak 1-2 kita temukan di sekolah, tapi ada beberapa sekolah yang kita temukan itu terjadi berulang-ulang. Nah, untungnya memang hari ini sekolah-sekolah yang itu sebagian besar sekolah negeri itu sudah menjadi bagian dari sekolah penggerak. Nah, salah satu amanat dalam yang ada untuk bisa sampai disebut sebagai sekolah penggerak itu ada program anti bullying. Jadi mendorong agar anak-anak siswa tersebut itu ikut berperan aktif. Nah, itu kita sempat beberapa kali datang ke beberapa sekolah melihat bagaimana penerapan program anti bullying itu dilakukan, dan itu ada yang memang sudah berjalan cukup maksimal. Nah, sayangnya di sebagian sekolah kita kan tidak hanya negeri tapi ada sekolah swasta juga. Banyak sekolah swasta. Nah, ini yang kemudian sebagian besar banyak yang belum tersentuh program itu. Nah, kalau kita lihat kasus yang kemarin ini, tawuran ini kan ada 2 sekolah negeri, 1 sekolah swasta. Lengkap aja ya. Ya, negeri yang swasta.
Jadi kita lihat memang akhirnya ada kejadian-kejadian yang memang itu sepertinya akan bisa jadi akan berulang ke beberapa sekolah yang nanti ada anak-anak baru, siswa-siswa baru di dalamnya. Nah, termasuk kita juga kemarin sampaikan ke sekolah apakah mata rantai kekerasan yang itu melibatkan jaringan alumni itu bisa diputus. Karena jangan sampai jadi bagaimana caranya anak itu bisa sampai ketemu dengan jaringan alumni? Ternyata beberapa alumni atau siswa yang tidak sampai selesai di sekolah itu masih nongkrong di beberapa titik-titik di dekat sekolah. Ketika ada siswa baru, mereka memang akhirnya mengajak atau merekrut ya bahasanya untuk agar anak-anak ini bisa ikut dengan mereka. Nah, dalam kejadian-kejadian itu, nah anak-anak yang masih baru ini ya didorong sama mereka untuk melakukan hal-hal yang itu sifatnya kekerasan. Kalau nggak melakukan kekerasan tidak akan diterima dalam satu komunitas tertentu. Dan itu di luar kendali pihak sekolah ya? Ya, karena kan biasanya anak-anak itu nongkrongnya setelah jam pulang sekolah. Iya. Nah, Bang, kalau kita pertajam lagi yang bullying ini, selain di jenjang SMA SMK, terjadi juga di SMP, di SD. Ya, yang kemarin kita sempat terkaget-kaget waktu kita dampingi kasus anak-anak di Bayah yang melakukan pembunuhan ke ODGJ. Yang 4 anak, anak kemarin ODGJ-nya diikat, dibakar, dipukul pakai kayu, dan itu dilakukan oleh anak-anak di bawah usia 18 tahun. Jadi ada usia 12 sampai 13 tahun tuh 2 orang, 14 tahun satu, sama satu lagi usia 16 tahun. 2 anak yang kita dampingi itu tidak lagi mau sekolah. Jadi ada dua anak itu masih SD, 2 anak lagi SMP. Nah, yang 2 SMP ini tidak lagi mau sekolah. Setelah kami lakukan pendalaman dalam proses konseling itu, ternyata mereka korban bullying di sekolahnya. Makanya akhirnya mereka nggak mau sekolah lagi. Mereka sampai menyebut nama temannya, jelas sekali nama temannya yang membulinya. Sampai ada anak yang Nah, ini yang kemudian kami lihat perasaan yang luka batin yang diterima oleh si anak ini yang kemudian kami lihat ini sebagai salah satu faktor yang cukup dominan yang itu mereka lampiaskan ke ODGJ ini. Disalurkannya ke ODGJ itu. Jadi sampai kemudian kami lihat mereka sampai ada satu anak yang sampai mengatakan yang salah itu ODGJ itu. Jadi bahasa mereka yang salah itu orang gila itu. ODGJ itu yang salah. Sampai sebegitunya si anak itu. Nah, dan memang itu tadi kami lihat sepertinya ada luka batin yang itu salah satu penyebabnya adalah bullying di sekolahnya. Nah, biar Sobat Bagus di rumah juga tahu apa contoh-contoh bullying atau perundungan yang sering terjadi di sekolah, Bang? Fisik kah? Fisik ada, kemudian psikis juga ada. Kalau psikis gini, misalnya ada anak berangkat sekolah, kemudian di tengah jalan ada yang mencegat, diminta uang. Nah, itu salah satu bentuk bullying. Dipalak. Nah, ini dampaknya adalah kadang anak yang merasa kalau terlalu sering dipalak, dia akan malas untuk berangkat sekolah. Kadang terlambat datangnya. Nah, ini yang perlu dipahami juga biasanya. Saya banyak diskusi dengan guru-guru di BK ya, bimbingan konseling, bahwa anak-anak yang terlambat sekolah itu biasanya ada faktor-faktor yang menyebabkan mereka itu terlambat. Tidak selalu karena kesiangan ya. Betul. Nah, ini salah satunya bisa jadi dengan mereka datang ke sekolah sengaja terakhir supaya nggak ketemu dengan orang yang nanti mau malak. Menghindari ancaman. Nah, itu saya temukan itu. Kemudian di sekolah pun sama. Di 2022 kemarin kita temukan ada beberapa kasus yang itu terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren. Bentuknya sudah sampai pembunuhan.
Jadi ketidakterimaan. Jadi ada dua anak yang itu berkonflik. Dalam kejadian di konflik itu, setelah mereka berkonflik selesai, pergilah satu anak. Nah, satu anak ini pulanglah ke kamarnya. Posisinya tidur-tiduran. Ya. Anak yang tadi habis berantem ini datang dan langsung menendang kepala anak yang satu lagi. Dan kejadiannya meninggal si anak itu. Nah, itu bentuk-bentuk bulian fisik itu seperti itu. Dan ini terjadi di Banten. Terjadi di Banten. Innalillahi. Berarti Saprol juga korban perundungan. Iya. Waktu sekolah sering dipalak. Iya. Sekolah di SMA dipalak sama anak STM. Anak STM. Anak SMK. Iya. Tapi dulu juga kalau di zaman SD misalnya, kita sering ejek-ejekan sama orang tua, itu perundungan juga bukan, Bang? Ya. Termasuk salah satu ya? bentuk perundungan. Jadi Ibu-ibu di rumah nih harus diawasin nih anaknya. Dasar lu marjuki. iya, nama bapaknya. Iya. Itu perundungan ya? Ya, makanya dalam beberapa kali sosialisasi kita sampaikan ada langkah-langkah antisipatif yang itu sifatnya membangun lingkungan yang positif untuk anak. Salah satunya keterlibatan masyarakat. Karena di pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak itu disebutkan yang memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan itu termasuk masyarakat. Baik perseorangan maupun kelompok. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang tiba-tiba mukul anaknya di tengah jalan, kemudian ada orang dewasa lewat, itu mah anaknya orang, biarin aja. Nanti saya yang kena hukum, kira-kira gitu ya. Itu salah, malah seharusnya dia bisa menegur. Kalau kemudian nanti ada orang tua yang bertanya, ini siapa? Kamu siapa gitu? Kok ikut-ikut campur urusan saya? Kalau kemudian dia bisa menyampaikan bahwa ada pasal 72 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu, dia punya hak dan punya kewajiban juga untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak di lingkungannya. Diatur oleh undang-undang. Diatur oleh undang-undang. Nah, itu yang kemudian dalam banyak sekali diskusi kita sampaikan untuk membangun lingkungan yang positif agar anak-anak itu terhindar dari bullying. Salah satunya adalah dengan cara menyatukan frekuensi dengan lingkungan sekitar. Jadi entah itu dengan membangun komunitas-komunitas, komunitas ramah anak atau taman layak anak. Anak-anak juga ikut aktif dalam forum anak. Itu termasuk kalau di kegiatan ada Karang Taruna, usia-usia muda itu ya. Nah, ini salah satu bentuk agar anak bisa dialihkan energi negatifnya ke energi yang positif. Dan itu lingkungan yang berperan. Kalau pengaruh medsos, Pak? Sejauh ini kita temukan ada beberapa yang akhirnya menyebabkan anak itu sepertinya permisif. Jadi mereka menganggap bahwa dalam beberapa kasus kita temukan dalam satu perkumpulan atau dalam satu kali sosialisasi kita ketemu dengan anak-anak, mereka sepertinya menganggap mengatakan kata-kata mati, meninggal itu seperti hal yang biasa. Karena dalam permainan game, mati itu nanti bisa hidup lagi. Meninggal itu bisa hidup lagi dalam permainan game. Dan itu yang kemudian kita lihat sepertinya mempengaruhi cara berpikir anak-anak hari ini. Nah, itu kalau dari sisi pengaruh medsos, anak-anak sepertinya menganggap bahwa kalau ini tidak diberikan pemahaman yang cukup kuat oleh orang tuanya, menganggap bahwa kalau apa yang terjadi di dalam permainan itu kan hal-hal yang bentuknya fantasi. Itu bisa jadi terjadi di dalam dunia nyata. Nah, yang kita khawatirkan kalau itu kemudian masuk dalam pemikiran anak, kemudian tidak ada filter, orang tua, ya kalau kita sebut sebagai imigran digital hari ini tidak memahami bagaimana anak-anak di masyarakat digital memahami teknologi, ya akhirnya anak-anak jalan sendiri, bergerak sendiri. Tambah orang tua zaman sekarang kan HP tinggal kasih ke anaknya. Betul. Nah, ini yang akhirnya kalau dalam dalam beberapa teori-teori yang memang berhubungan dengan bagaimana kapan sih waktunya anak-anak diberikan kebebasan untuk menggunakan gadget, itu sudah di atas 14 tahun. 14 tahun. Tapi yang kita temukan kan sekarang, ibu-ibu lagi mau masak di dapur supaya anaknya anteng, kasih YouTube. Taruh aja di depan. Ini anak diem depan YouTube gitu ya. Indah dunia gitu. Jadi aman gitu ya. Tapi
kita nggak tahu, kadang ada beberapa konten-konten YouTube juga itu yang tidak terfilter. Betul. Dan itu kadang masuk ke dalam dunia anak. Nah, kalau itu kemudian tidak dilakukan pendampingan oleh orang tua, dampaknya nanti, bukan hari ini. Hari ini mungkin ketemu oke gitu, anak nanti beberapa yang sudah mulai kejadian itu anak-anak sudah mulai tidak susah untuk bersosialisasi. Jadi mereka ada kumpul keluarga, mereka sibuk dengan handphonenya. Itu salah satu dampak yang cukup sering kita temukan. Tapi dampak-dampak lain, ya nanti ke depan mereka bisa adiksi, kecanduan. Kalau sudah kecanduan gawai, di beberapa kejadian kalau anak diambil gadgetnya, bahkan ada yang sampai membentur-benturkan kepala ke dinding. Ngamuk, frustasi. Ya. Oke, kenapa ini penting dipertanyakan ke Komisi Nasional Perlindungan Anak? Karena kita akan tanya lagi kasus satu lagi terkait dengan pelecehan seksual terhadap anak nih, Bang. Wartawan sering mendapatkan penjelasan dari pemerintah bahwa salah satunya efek negatif dari media sosial, makanya banyak terjadi pelecehan seksual terhadap anak. Khusus untuk pelecehan anak, gimana catatan Komnas Anak? Kalau untuk kasus kekerasan seksual, kita lihat memang faktor yang kemudian cukup dominan itu salah satunya itu media sosial, selain memang pengasuhan, kemudian orang tua tidak membekali anak-anak pemahaman tentang bagaimana seksualitas itu seperti apa. Dan media sosial ini cukup berperan penting. Dalam beberapa kasus kita temukan ada anak-anak yang melaporkan kejadian setelah mereka melakukan persetubuhan dengan entah itu dengan teman sebaya, entah itu dengan orang yang lebih dewasa. Mereka cerita ketika kontennya sudah tersebar. Jadi kita tanyakan bagaimana bisa mengenal si pelaku dari media sosial, ketemu lewat Facebook, kenalan lewat Facebook. Baru kenalan, lihat fotonya ganteng, tampan atau cantik, langsung kenalan, pacaran hari itu juga. Pacaran online selama 1 bulan, ketemu. Ini yang kami temukan di kasus Kabupaten Lebak ya. Jadi si anak pacaran, kemudian dalam satu kejadian mereka ketemu, sayangnya ketemunya malam hari. Si laki-laki menjemput ke rumah, si anak dijemput dibawa ke kontrakan si laki-laki. Mereka kenalnya lewat Facebook. Diajak nginep. Kejadianlah di sana, kemudian pulang. Nah, yang kemudian kami kaget itu si anak pulang ini tidak dipermasalahkan oleh orang tuanya, tidak pulang malam hari itu, tapi yang dipermasalahkan setelah videonya tersebar. Jadi kami mulai khawatir sekarang ada gelombang baru terkait dengan bagaimana orang tua melihat cara anak-anak itu berpacaran. Ketika mereka berpacaran hari ini sudah kelewat batas, ya dianggap hal yang biasa. Pemahaman itu yang kemudian kita sampaikan bahwa ketika anak-anak dimulai dari hal kecil saja, misalnya gini, mereka jalan-jalan pulang dari sekolah, pulang bawa motor, kemudian nongkrong berdua, mojok di pinggir jalan. Kalau ada orang dewasa yang lewat menganggap bahwa itu mah biasa anak pacaran, nggak usah ditegur. Kalau itu saja tidak ditegur, maka anak-anak akan mencoba hal yang lebih ekstrim. Berarti ada kesalahan lingkungan di sana. Jadi kalau itu kemudian masyarakat menyadari bahwa itu sebagai salah satu trigger ya, pemicu kalau kemudian nanti anak-anak melakukan hal itu dianggap bukan masalah, jadi akan merasa bahwa itu adalah pembenaran. Baru kemudian mereka akan melakukan hal-hal yang lebih ekstrim lagi, menginap dan lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa kejadian kami temukan ada anak-anak yang sudah sampai kalau anak-anak sekarang tuh menyebutnya
menjual diri ataupun BO. Nah, itu beberapa anak-anak kita temukan seperti itu. Nah, ini salah satu dampak dari bagaimana media sosial dan gadget mempengaruhi cara anak-anak bersosialisasi hari ini. Saya pikir kasus-kasus open BO anak di bawah umur itu nggak ada di Bandung. ini para orang tua harus lebih hati-hati lagi. Betul. Tadi dari perundungan ujungnya ke pembunuhan. Ya. Pelakunya anak di bawah umur. Tawuran tentu saja. Ya. Dan lalu sekarang ke pelecehan seksual. Di 2 pertanyaan terakhir Pak Bang Gugun. Sementara pemerintah kita, mana provinsi, kabupaten, kota selalu kampanye tiap tahun, oh kami ini kota layak anak, kabupaten kami ini layak anak, provinsi ramah anak. Faktanya nih banyak temuan dari Komnas Perlindungan Anak. Lalu ini apa yang harus kita benahi bareng-bareng biar Banten ini anak-anaknya terlindungi? Ya, betul. Sepertinya memang kita perlu, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah peta kekerasan ya. Peta kekerasan itu perlu kita diskusikan lebih lanjut. Kemudian apa saja yang memang akhirnya cukup rentan terjadi terhadap anak-anak. Kemudian termasuk tadi rekan-rekan dari kepolisian juga sudah membuat peta terkait dengan bagaimana kekerasan berkelompok atau kita menyebutnya tawuran itu sering terjadi di beberapa titik-titik sekolah yang rentan, itu kan sudah dibuat. Nah, sepertinya kita memang perlu duduk bersama untuk menyatukan frekuensi terkait dengan bagaimana melihat Banten, karena dalam beberapa kali diskusi akhirnya kita sampaikan dalam di beberapa data kasus 2-3 tahun terakhir ini kan angkanya sudah lebih dari 1.000 ya. Sudah lebih dari 1.000 data kasus. Tahun 2022 kemarin saja kalau kita lihat di data Simfoni PPA itu ada 1.131 kasus. Tahun 2022? 2022, 1.130 kasus. Ya Allah. Dan luar biasanya tahun-tahun sebelumnya belum pernah mencapai angka 1.000. Oh, itu didominasi kasus apa itu, Bang? Rata-rata memang kasusnya kasus kekerasan seksual dan juga kasus kekerasan fisik. Nah, ada kan kasus itu ada kasus yang kita dampingi, ada hak asuh, kemudian ada eksploitasi, ada penelantaran. Oh, yang anak-anak di pinggir jalan ya, itu? Betul itu masuk dalam pendampingan juga. Termasuk juga anak-anak yang dieksploitasi dari sisi ekonomi ya di jalanan itu, termasuk dengan anak-anak yang jadi korban TPBO itu dilakukan proses pendampingan. Nah, yang memang cukup dominan dan cukup tinggi 2 kasus itu yang cukup tinggi. Karena di tahun 2022 saja kemarin itu kita lakukan pendampingan ya yang dilakukan oleh Komnas ada 27 kasus yang itu sifatnya kasusnya tawuran. Ada 285 anak yang terlibat dalam kasus tawuran itu. Allahu Akbar. Banyak sekali mereka. Ada yang meninggal. Innalillahi. Ada yang luka berat. Dan itu bukan angka sedikit. Nah, kemudian itu kami sampaikan, kalau ada 285 anak yang itu menjadi korban maupun yang pelaku, kemudian kita lihat kasus-kasus lain ada yang mencapai angka 1.000 kasus. Itu kan satu kasus tuh korbannya bisa jadi lebih dari 2, lebih dari 3. Nah, kalau kemudian angka itu kita lihat hanya sebagai angka saja, statistik saja, maka bisa kita bayangkan. Nanti di masa depan anak-anak yang hari ini menjadi korban kan bisa jadi 10-20 tahun yang akan datang itu jadi pemimpin. Ya. Kalau kemudian nanti mereka menjadi pemimpin, kita bisa bayangkan apa yang nanti kebijakan apa yang nanti akan mereka keluarkan, yang akan mereka telurkan berdasarkan background, berdasarkan luka batin yang mereka sudah rasakan, trauma-trauma yang mereka rasakan, dan itu tidak dilakukan pendampingan. Yang kita khawatirkan 2045, 2050 yang itu digadang-gadang sebagai bonus demografi, kita khawatir itu malah nanti menjadi bencana demografi. Nah, ya di masa itu nanti kan kita sudah mulai menua, anak-anak sudah mulai menjadi pemimpin. Jangan sampai kalau hari ini kita melihat itu hanya sebagai data statistik saja, di masa depan saat kita mulai menua, kita hanya dilihat sebagai data statistik saja. Data apa? Data-data orang yang sudah tua. Lansia. Nah, itu yang kita tidak harapkan ya. Jadi
Baik, Kang Gunggun, di pertanyaan paling pamungkas nih. Kalau melihat situasinya ternyata Banten darurat juga dengan kekerasan terhadap anak, tadi tawuran, bullying, pelecehan seksual. Lalu karena kita juga akan menghadapi tahun politik 2024 ini harus catatan nih bagi para calon wakil rakyat, calon kepala daerah. Dari sisi regulasi nih Kang, terakhir. Oke. Di pemerintah Provinsi Banten, di kabupaten kota, apakah sudah kebijakannya sudah mengarah ke yang diharapkan oleh Komnas Perlindungan Anak? Sudah, sejauh ini kita lihat sudah. Banten ini sudah menjadi provinsi pelopor layak anak. Sudah dari 4 sisi tahun regulasi berturut-turut. kita dapat prestasi Iya. itu. Jadi provinsi yang memang menjadi provinsi pelopor itu, Provila itu berarti kabupaten kotanya sudah kabupaten kota layak anak. Dan 8 kabupaten kota kita sudah kabupaten kota layak anak dengan berbagai tingkatannya dengan berbagai tingkatannya. Ada yang masih Pratama, ada yang Madya, ada yang sudah Nindya. Memang untuk sampai ke paripurna memang belum, tapi di 3 tingkatan ini sudah ada dan itu sudah terwakili di 8 kabupaten kota. Nah, yang kemudian kita lihat perlu diperkuat, memang pendampingan di lapangan. Kalau undang-undang peraturan terkait dengan perda itu sudah ada, 8 kabupaten sudah ada perda, sudah ada. Termasuk juga di kabupaten kota yang memang punya concern yang sama terkait dengan perlindungan anak itu sudah menelurkan itu. Provinsi Banten juga sudah ada perda terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Nah, yang kemudian perlu dimaksimalkan lagi beberapa gerak-geraknya ini akhirnya perlu bersama-sama. Hari ini dalam beberapa kejadian kita memang akhirnya sudah saling ngeling saling terhubung. Ketika ada kasus, nanti Komnas mendampingi di bagian apanya, kemudian UPTD PPA mendampingi di bagian apanya, kemudian P2 TP2 di bagian mana. Itu kita sudah seiring sejalan. Tapi dalam beberapa kasus lain, sayangnya ada kasus-kasus yang itu pemahaman orang tua dan masyarakat terkait dengan kasus-kasus, misalnya kasus gini, kasus kekerasan seksual. Orang tua atau masyarakat melihatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak itu masih menggunakan sudut pandang KUHP. Sudut pandang KUHP itu ada istilah suka sama suka. Dalam kasus kekerasan seksual yang itu korbannya adalah anak, tidak dikenal ada suka sama suka. Tetap pelanggaran. Tetap pelanggaran karena anak-anak posisinya tidak punya kuasa untuk menentukan. Maka kemudian akhirnya mereka disebut usianya di bawah usia 18 tahun ya. Walaupun memang kalau kita coba tadi hubungkan ke tahun 2024, usia 17 tahun anak-anak ini itu sudah menjadi pemilih pemula. Betul. Sudah masuk dalam daftar. Betul sekali. Sudah jadi pemilih pemula. Nah, kemudian yang kita inginkan, ingin kita harapkan dari berbagai calon-calon anggota dewan yang nanti bisa masuk ke dalam beberapa badan-badan legislatif yang ada, tentu saja perspektif anak ya, mendorong ada beberapa perlindungan anak yang memang perlu didorong. Misalnya hari ini di beberapa titik-titik lokasi itu ada banyak sekali anak-anak jalanan yang itu masih belum dilihat sebagai korban. Nah, di beberapa kasus kita temukan, misalnya ada satu perda yang melihat anak-anak jalanan itu sebagai penyakit masyarakat. Pekat ya, penyakit masyarakat. Nah, kalau itu kemudian anak-anak dilihatnya sebagai penyakit, maka penanganannya menggunakan penanganan pelaku prostitusi gitu. Sudut pandangnya akhirnya seperti itu. Nah, ini yang perlu kita dorong juga ketika nanti ada anggota-anggota dewan yang memang terpilih, ya perspektifnya melihat anak-anak sebagai korban yang nanti dorongannya adalah dorongan pembinaan. Tidak lagi melihat sebagai kalau ada anak jalanan digaruk, balikan ke rumah. Balik lagi mereka ke sana. Nah, itu kan sudut-sudut pandang seperti itu harusnya sudah mulai tinggalkan dan kita sudah mulai harus melihatnya sebagai langkah-langkah yang integratif dan saling mengisi. Nah, termasuk di beberapa kasus dan kami bersyukurnya hari ini
kami disupport juga oleh rekan-rekan dari Komisi 5. Oke. Komisi 5 Provinsi Banten. Nah, sejauh ini memang dalam beberapa kasus ketika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, kami sampaikan juga ke rekan-rekan, ke ketua, ke wakil Komisi 5, dan respon mereka luar biasa ketika mengetahui ada informasi seperti itu. Oke, kita perlu lakukan A, B, C, A, B, C. Ada tindak lanjutnya. Ya, ada tindak lanjutnya. Dan ya ini tambahan energi ya buat kami ya dalam proses ini. Termasuk dengan beberapa dinas ya menjadi mitra kayak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Dinas Sosial. Itu rekan-rekan yang luar biasa ketika kita dorong ada kegiatan bersama, supportnya luar biasa. Mantap sekali. Saya masih pengen ini menggali dari Ketua Komnas Perlindungan Anak, tapi durasi kita terbatas, Kang Gun. Tapi kuncinya tadi bahwa Komnas Perlindungan Anak di Provinsi Banten tidak sendirian. Betul, betul. DPRD, eksekutif, semua stakeholder masyarakat kita punya tanggung jawab melindungi anak-anak kita. Betul. Kuncinya tadi regulasi sudah lengkap, tinggal bagaimana kita harmoni. Ya. Nah, jangan sampai menunggu kejadian anak-anak kita menjadi korban. Hatur nuhun. Sama-sama. Selamat bekerja. Siap. Untuk masyarakat. Nanti kita akan undang lagi tokoh inspiratif di Provinsi Banten ke Bagus Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.